Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Berikut ini penjelasan dari Syekh Ali Jaber tentang apa itu sholat dan zakat. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Pertama yang dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya lancar, baru dihisab yang lain. Kalau salat tidak ada, Allah tidak bakal hisab yang lain. Langsung dibuang ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya salat itu tiang agama. Bahkan salat itu termasuk tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Salat adalah batas antara iman sama kafir. Posisinya di perbatasan. Tinggal kita amalkan, berarti kita di golongan orang beriman. Kalau tidak mengamalkan, berarti kita milih menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Salat itu bukan amalan yang main-main. Dan ibadah salat satu-satunya amalan yang tidak bisa mewakili orang lain. Sedekah boleh mewakili orang lain? Boleh. Titip kepada masjid, ini sedekah buat anak yatim. Nanti urus masjid yang sampaikan kepada anak yatim. Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada salat badal? Dah ada. Dah ada salat badal. Kita harus salat. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, berbaring. Dah bisa wudu, tayammum. Dah ada alasan, tinggal salat. Tidak uzur-uzur. Apapun uzurnya, tetap laksanakan sesuai keadaan yang menentukan. Kapan boleh tinggalkan salat? Kalau terjadi 3 hal. Kalau sudah ada 3 hal ini, baru boleh tidak salat. Pertama, sudah mati. Ya, kalau sudah mati, sudah tidak salat lagi. Yang kedua, kalau dia murtad, tinggalkan Islam, sudah tidak ada wajib salat, karena dia sudah murtad. Yang ketiga, salat itu termasuk rukun, bukan hanya sebatas wajib. Apapun alasan yang tidak bisa ditinggal, biarpun dalam kondisi perang, ada kata salat khauf. Ada orang datang kepada seorang Habib, Habib, saya jujur saja malas salat, boleh enggak Habib mewakili saya salat? Kata Habib, kalau mewakili kamu salat tidak bisa. Kalau mau saya salati, saya bisa. Sedih kalau saya lihat ada orang muslim tidak salat. Jadi orang yang suka datang ke masjid sebelum terpaksa masuk masjid. Faham tak terpaksa masuk masjid? Waktu jenazah tak berani tolak, mau tak mau harus masuk masjid.
Makanya jamaah sekalian, tolong salat itu harus diutamakan. Karena masalahnya kita bukan di area sunnah yang masih bisa kita tinggal, masih kita. Ini soal batas iman kufur. Sampai kata guru saya, kalau ingin tahu dirinya orang mukmin atau munafik, lihat salat subuh. Apakah kamu jaga salat subuh atau tidak? Kalau menjaga salat subuh tepat waktu, berarti alhamdulillah aman dari kemunafikan. Kalau subuh itu tidak terhitung dalam agenda dan selalu bangun kesiangan, muhasabah diri. Jangan-jangan kita jadi orang munafik. Dan kita tahu orang munafik tempatnya di mana di neraka? Di tempat yang paling bawah. Bahkan orang munafik menjadi bahan neraka jahannam. Bahan untuk menyalakan neraka jahannam adalah orang munafik. Mengapa zakat dijadikan salah satu rukun Islam? Karena intinya untuk membantu ekonomi umat. Bukan zakat menambah kemiskinan, justru merubah kemiskinan menjadi kecukupan sampai insya Allah menjadi semua kaya, dan semua akan datang satu saat sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, ada yang membawa harta zakat tapi tidak ada yang menerima zakatnya karena sudah memiliki kecukupan. Total zakatnya bisa ratusan juta, tapi cara membagikannya tidak sesuai, makanya tidak melihat manfaatnya. Tapi coba kalau zakat 20 juta, 30 juta, masa bapak ibu tidak punya tetangga kanan kiri, lingkungan, kampung kita, keluarga kita? Masa tidak ada orang yang miskin payah, susah, makan pun susah, pas-pasan hidupnya? Itu yang diperhitungkan. Dan lebih utama keluarga yang dekat daripada keluarga yang jauh. Kalau tidak ada keluarga dekat, baru boleh keluarga yang jauh. Kalau tidak ada keluarga jauh, semuanya orang mampu, baru boleh ke orang yang lain, bebas. Diutamain keluarga. Bagaimana contohnya? Coba hitung berapa kepala keluarga yang ibu-ibu kenal, tetangga atau kerabat atau sahabat, dan mereka memang orang susah. Coba hitung kepala keluarga, suami istri bersama anak, total semuanya misal 5 orang. Kira-kira hitungan ibu, kita bicara standar, berapa sih satu bulan buat satu keluarga? Beli sembako yang cukup untuk makanan mereka sehari-hari, yang bisa cukup untuk 1 bulan. Kira-kira kalau rumahnya pakai listrik, kira-kira berapa biaya listrik berbulan? Kalau dia kontrak, kira-kira berapa kontrakannya? Itu dihitung totalnya berapa 1 bulan. Ternyata alhamdulillah bisa kurang lebih 1 bulan mungkin 3 juta. Itu sudah termasuk biaya sekolah, bayar listrik, kontrak rumahnya kalau dia orang kontrak, bukan punya rumah sendiri, makanan sehari-hari, bahkan termasuk melayani kesihatan. Kalau mereka ada yang sakit atau apa, sudah ditanggung sekalian. 3 juta kurang lebih. Ini nanti kan bisa dihitung sendiri masing-masing. Ada yang kalau di kampung mungkin lebih murah lagi biaya keperluan atau kebutuhan mereka. Dari situ uang zakat ini yang kita memang punya harta zakat cuma 3 juta, daripada 3 juta itu dipecahkan untuk masing-masing 5.000 atau 10.000, yang ujungnya mereka akan hanya menjadi tukang penimis. Yang kita dapat 10.000, besok dia lari ke rumah yang lain, yang dapat 10.000, lari ke rumah yang jauh lagi, dapat 5.000, akhirnya menjadi mereka tukang minta. Tapi kalau dia tahu kita sudah apa kebutuhanmu, coba hitung beras, minyak, gula, apa kira-kira 1 bulan, berapa anakmu, berapa biaya sekolah. Banyak anak-anak miskin tidak lanjut sekolah karena tidak ada yang bayar. Coba kalau dari zakat kita bisa kelola mereka satu keluarga, atau bisa kita lihat mereka punya sebuah usaha,
usaha kecil lah, di sawahkah, atau mereka pandai di bagian tukang kayu atau tukang jahit, atau apa kelebihan atau kemampuan mereka. Udahlah, saya belikan mesin mesin jahitnya, saya belikan alat dapur, karena kalau ibu itu pandai masak dan dia bisa jualan, kita lengkapi. Boleh dari itu, boleh kita bayar dari zakat mal, supaya mereka bisa mandiri sendiri, tidak butuh zakat mal lagi, tidak butuh bantuan lagi. Bahkan insya-Allah dengan zakat yang kita bisa kelola dengan baik, insya-Allah tahun depan atau 2 tahun kemudian mereka insya-Allah mampu keluarkan zakat, bukan terima zakat lagi. Dari situlah berkembang zakat mal yang membantu umat. Semakin bertambah kekayaannya, semakin berkurang kemiskinannya, sampai akan datang satu saat orang bawa harta zakat tidak ada yang menerima karena sudah semua punya kecukupan. Itulah inti daripada zakat. Sampai terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, saking begitu luar biasa dikelola zakat mal dengan baik, sampai datang satu saat, sampai anak-anak muda yang mau nikah dibantu dari zakat mal, yang punya hutang dibayar dari zakat mal, kebutuhan rumah mereka masing-masing dibantu dari zakat mal. Sampai datang satu saat lumpuh harta di waktu zaman Amir Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai tidak ada yang menerima zakat. Apa kata beliau? Sampai gudang-gudang khalifah dan pemerintah zaman itu penuh dengan beras dan makanan. Tak ada yang terima. Beras banyak, makanannya banyak, tapi semua sudah punya kecukupan. Mereka melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, apa yang harus kita lakukan? Ini beras-beras bertambah banyak di gudang-gudang kita. Kata beliau, tumbahkan beras-beras di jalan dan kemudian di atas gunung-gunung, supaya burung-burung bisa makan. Jangan sampai nanti ada orang bercerita burung mati di zaman Umar bin Abdul Aziz karena tidak dapat makan. Jangankan urus manusia, burung saja sudah diurus, saking begitu kekayaan mereka. Dan itulah hikmah daripada zakat mal yang menjadi salah satu rukun Islam.